Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun di rumah secara online. Apa kabar? Tentunya semua baik-baik saja. Bulan ini, bulan Agustus, kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Sudah cukup dewasa sebagai usia manusia, 77 tahun. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah Anda benar-benar sudah merdeka? Merdeka dalam hal sakit penyakit, merdeka dalam hal finansial, merdeka dari masalah-masalah yang tidak perlu? Mari kita teliti. Bulan ini kita masuk di dalam pengudusan oleh Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Tinggalkan dosa dan berbuat baik, berbuat yang lebih baik lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. See you. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Luar biasa pastinya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi dan ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti IG Live Renungan Suara Gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menabur persembahan diakonia dan pembangunan. Bagi jemaat yang rindu menabur bisa mentransfer di rekening di bawah ini. Sekian agenda pada bulan Agustus. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Buat teman-teman yang masih muda seperti kita, jangan lupa untuk komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah youth di gereja. See you. God bless. Shalom jemaat GAB Mahanaim. Kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan sebab Dia yang telah memerdekakan kita. Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sebab Kau adalah Allah yang kudus, Kau yang memerdekakan kami, Kau yang melepaskan kami ya Tuhan. Sumber kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh, hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini, oh, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Kau hadir di sini, Tuhan, menjamah setiap kami, membebaskan setiap kami, memberkati setiap kami. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kemenangan pasti terjadi. Haleluya. Alfa dan Omega, Kau yang awal yang terakhir. Kami sembah, kami agungkan. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan, sebab Kau Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, Hosana, Hosana bagi Raja yang mulia. Hosana bagi Anak Domba. Hosana kami agungkan. Hosana, 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 haleluya. Kau Allah yang baik ya Tuhan. Kau Allah yang penuh kasih. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kau Allah yang penuh kasih, rahmat-Mu selalu baru bagi setiap kami ya Tuhan. Kau adalah Allah yang kudus ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau ya Bapa. Haleluya. Kau Allah yang kudus.
bagi Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang kudus, yang layak terima pujian. Kami sungguh bersuka cita, mau bersuka cita memuji Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Saudara telah dimerdekakan, amin. Berasa sukacita, amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi, haleluya. Sebab segala puji syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau katakan soraklah haleluya. Lebih sungguh-sungguh katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ayo mari kita tepuk tangan di atas kepala, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kita memiliki Raja yang pemenang, amin. Berikan toleh kanan kiri, katakan Raja kita, Raja pemenang, haleluya. Yang telah menyatakan hebatnya kasih-Nya, yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang, yang memerintah. Tak ada
memuji Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat perkasa Sang Raja pemenang, yang memerintah. tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat perkasa Sang Raja pemenang, yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup. Haleluya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh, 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 oh. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sambut firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi jamah ya Tuhan, berkati dengan berlimpah. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur atas hadirat Tuhan yang kuat kami rasakan di antara kami. Bapa, tiba waktunya kami duduk diam untuk dengarkan firman-Mu. Beracaralah Roh Kudus. Biar yang berkata-kata adalah Tuhan sendiri kepada umat Tuhan yang ada di tempat ini. Menyampaikan segala isi hati Tuhan. Untuk menguatkan setiap kami yang lemah. Untuk memberi kami suatu kelegaan. Untuk memberi kami jalan keluar atas masalah-masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Oleh karena itu kami persilakan Roh Kudus untuk Engkau bekerja di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Senang sekali saudara boleh ada di gereja ini lagi pagi hari ini. Luar biasa, penuh ya ternyata kalau ibadah jam segini ya. Saya pikir kalau ibadah pagi agak sepi. Ibadah sore sudah ada ya Pak? Oh masih satu kali ya, masih online ya sebagian. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini mau belajar firman Tuhan. Kita belajar dari kitab Yeremia 17 ayat 7. Saya memberi tema khotbah pagi hari ini adalah bermimpi.
Kita mau belajar dari Yeremia 17 ayat 7. Saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kitab Yeremia ini menjelaskan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lebih jauh dijelaskan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi sebenarnya ada 3 tempat di mana manusia itu menaruh harapan-harapannya. Yang pertama, kita seringkali kita tidak sadari, tapi kita taruh harapan kita itu di diri kita sendiri. Yang kedua, kita taruh harapan pada orang lain. Yang ketiga, baru kita mengandalkan Tuhan. Bukan berarti kalau kita sudah hafal Yeremia 17 ayat 7 ini lalu kita otomatis, oh kalau aku ngadepi masalah aku pasti ngandalkan Tuhan. Ternyata tidak seperti itu, saudara. Hafal firman belum tentu kita itu pandai atau cakap dalam melakukan firman itu. Seringkali kadang-kadang ketika kita itu merasa mampu, ketika kita itu sumber daya kita ini cukup, baik itu keuangan, dukungan sosial, keluarga dan lain-lain, atau mungkin kita merasa otak kita mampu, kita pinter, lalu kita seringkali kita mengandalkan diri kita sendiri tanpa kita sadari. Seringkali kita lupa bahwa kita seharusnya itu perlu mengandalkan Tuhan. Lebih repot lagi kalau kita lalu mengandalkan orang lain. Umumnya begini, ketika kita ngadepi masalah lalu kita tidak punya jalan keluar, teorinya mestinya kita, Tuhan, teorinya. Tapi prakteknya kita noleh kanan, noleh kiri. Kita minta bantuan dari keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita. Apalagi kalau masalah keuangan. Pasti sebagian besar kita mikir gini, kalau minta Tuhan itu lama. Tapi mungkin lebih gampang kita pinjam sebelah. Betul ya? Atau mungkin sekarang kredit online gitu ya, saudara ya. Hati-hati, soalnya kita kadang-kadang diam-diam terima SMS, tolong beritahukan kepada si A untuk segera melunasi pinjamannya. Sampai kaget, saudara, ini dari mana gitu. Tapi itu terjadi. Saya berharap kita anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini bukan cuma ingat untuk mengandalkan Tuhan, tapi juga cakap untuk melakukan firman itu. Next slide. Kita belajar dari Yusuf. Di depan tadi saya ngomong, saya memberi tema ini bermimpi. Memang kata-kata yang dipakai di Yeremia tadi mengatakan menaruh harapan kita, mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kita ditanya harapan, Bapak harapannya apa? Oh, saya harapannya hari ini ya baik-baik, sehat-sehat. Tapi ketika seseorang ditanya gini, Bapak punya impian apa? Oh, saya bermimpi untuk bisa hidup ini sukses, ke depan ini begini. Beda kata antara harapan dan mimpi ini memang kelihatan sepele, tapi dampaknya itu besar. Karena kalau kita tanya harapan, kita cenderung jangka pendek, oh ya yang begini-begini gitu ya. Tapi ketika kita pakai kata-kata, kamu punya mimpi apa? Oh, aku punya mimpi gini loh, nanti sekian tahun ke depan aku tuh bisa mencapai titik ini. Bisa seperti itu. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf ketika muda dia punya mimpi. Kalau Yusuf beneran tidur dan punya mimpi, pewahyuan yang daripada Tuhan, dia lihat iketan gandumnya, saudara-saudaranya itu tunduk nyembah ke iketan gandumnya dia, dan dia ceritakan ke saudara-saudaranya, ke orang tuanya. Yusuf yang anaknya orang kaya, waktu itu dia anak bungsu. Orang tuanya mungkin ya sudahlah, anak-anak sudah dibiarkan, tapi saudara-saudaranya bahasa Jermannya getem-getem, saudara lihat Yusuf.
ini bocil satu iki kemelente ya toh. Ngomong aneh-aneh, kita yang tua kok nyembah dia bla bla bla, wis gak masuk akal kayak gitu. Tapi kita tahu perjalanan Yusuf. Dari mulai dia dimasukkan sumur, dijual jadi budak di Mesir, kemudian masuk penjara, akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Bukan satu perjalanan yang pendek dan bukan satu perjalanan yang mudah. Tapi kalau kita pelajari kisah Yusuf ini, ada kata-kata di mana Tuhan itu menyertai Yusuf. Amin. Saya percaya ketika Yusuf itu mendapat mimpi itu, dia adalah orang yang bisa mengartikan. Tuhan memberi dia kemampuan untuk dia bisa mengartikan mimpi. Ketika dia tahu arti dari mimpinya, di dalam hatinya dia punya impian yang besar. Oh, besok-besok aku jadi orang besar, di mana aku akan berada di posisi yang mungkin lebih tinggi dari saudara-saudaraku. Dia tidak tahu apa, karena Tuhan tidak tunjukkan hari itu. Tapi dia menjalani hari-hari yang gak enak. Sampai akhirnya satu saat ada kelaparan. Next slide. Di Kejadian 45 ayat 5, ketika saudara-saudara Yusuf itu datang, akhirnya dia berkata gini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Berapa banyak orang itu setelah mengalami masa-masa yang tidak enak seperti Yusuf, lalu ketika saudara-saudaranya yang terang-terangan dia ini yang jual Yusuf, lalu ngomong, gak apa-apa sudah, gak usah susah, gak usah takut. Karena ini bagian dari rencana Tuhan untuk memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Berapa banyak orang yang bisa seperti itu? Itu hatinya Yusuf. Itu hatinya Yusuf. Jadi selama perjalanannya dikatakan Tuhan menyertai dia. Berarti ada hubungan yang erat antara Tuhan dan Yusuf. Selalu di masa-masa yang gak enak itu. Next slide. Pertanyaannya adalah mengapa harus Yesus? Mengapa harus kepada Tuhan? Kita itu mengandalkan kekuatan ini tadi. Menaruh mimpi, menaruh harapan. Mengapa? Mengapa kita diajarkan untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan? Tidak boleh kepada diri sendiri, tidak boleh kepada pasangan hidup, kepada orang tua, saudara, anak-anak, tidak boleh. Mengapa? Hanya mengandalkan Tuhan. Next slide. Karena Yesus satu-satunya Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Kita menyanyikan itu bahkan mulai dari sekolah minggu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kita menyanyikan itu dari kita sekolah minggu. Tapi apa benar Tuhan itu tidak pernah berubah? Iya, Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang tidak berubah itu apa? Kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Jati dirinya Tuhan itu tidak pernah berubah. Lain dengan manusia. Kalau manusia ini esok dele sore tempe. Satu waktu ketika awal-awal pernikahan kami, suami saya ngomong gini, Vi, kamu besok-besok kepengen rumah itu besarnya seberapa? Biasa toh suami istri pasangan muda tanyanya gitu. Saya ngomong gini, oh aku yo paling yo luas 300-an wis cukup lah aku. Saya mikir ya sudah gede. Sudah. Dengan berjalannya waktu kita berdoa, mengandalkan Tuhan. Tuhan kasih rumah itu. Lalu ngomong-ngomong lagi suami istri, terus kita ngomong gini, loh kok kalau rumahnya dibangun, kalau aku kepengen ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Kan saya ini bagian ngomong ya saudara ya, yang ngitung kan suami ya toh. Betul ya bapak-bapak ya. Yang ngitung mesti bapak-bapaknya. Ngomong gini, loh nek kamu minta ini, itu, ya gak cukup, Vi, luas 300.
saya dalam hati gini, loh aku iki salah berdoa Tarek, aku iki salah minta sama Tuhan. Pikiran saya pertama kali itu. Terus saya tanya gini, loh lalu luasnya piro kok? Ya kamu nek minta kayak gitu ya harus luas itu 400-an sampai 500, ya 400 lebih cukup lah Vi. Waduh, terus saya berdoa saudara. Saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan sebenarnya dulu tuh luasnya itu mintain 300 dan Tuhan sudah kasih. Tapi ternyata katanya Hartono enggak cukup, tak bawa-bawa saudara namanya dia. Oh dia sih ngomong gak cukup toh, ya toh. Kan dia ngomong gak cukup, tak bawa-bawa. Loh katanya Hartono gak cukup Tuhan, kalau luas mek 300-an, paling enggak harus 400-an. Jadi Tuhan minta rumah sing luasnya 400 ya. Sebenarnya hati saya rodok malu saudara. Agak tok gak malu-malu nemen, tak pikir urusan saya sama Tuhan kok ono orang tahu gitu ya. Kecuali hari ini saudara juga tahu. Saya ngomong pengen luasan yang segitu. Karena mau minta ada ini dan ada itu. Sudah, dengan berjalannya waktu, hari-hari berlalu, tahun-tahun berlalu, kami berdoa bersama dan ternyata Tuhan kasih lagi. Pertanyaannya gini, kok Tuhan tuh enggak ngomong gini ya? Kamu iku mencla-mencle kok anjene. Kapan hari minta sak mene, wis tak kei sak mene saiki minta sak mono. Kok enggak gitu ya? Saya kok gak dimarahi. Saya kok enggak ditegur. Karena Tuhan itu baik, saudara. Hal yang kita minta, yang kita doakan, kita berharap pada Tuhan, Tuhan kasih. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu ya sudah seperti itu, memang baik. Kita lihat di Yosua 4 ayat 18. Ini ada satu kisah. Mungkin saudara sudah hafal kisahnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu ketemu Laut Merah. Dan Tuhan melalui Musa bekerja membelah Laut Merah itu. Sampai hari ini kita tidak pernah lihat seperti itu lagi ya. Kalau ada yang seperti itu, YouTube itu penuh saudara, betul ya. Tapi karena hari ini kita tidak lihat itu, kita cuma baca di Alkitab. Kisahnya Musa. Lalu di kisah Yosua ini, di Yosua 4 ayat 18, dikatakan begini. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru sorry saudara, ini di Yosua 3 ayat 13 dan 17, di Yosua 3 ayat 13 dan 17 dikatakan begini, segera sesudah kaki imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Jadi ada satu waktu di mana Musa sudah meninggal dan kemudian Yosua melanjutkan kepemimpinannya Musa. Lalu mereka melewati sungai Yordan membawa tabut Allah. Dan Tuhan menyertai Yosua, memberi tanda bahwa Dia tetap Allah yang membuat mujizat, yang dulu membelah Laut Merah, hari ini memutus aliran sungai. Ketika kakinya imam-imam itu masuk di sungai Yordan, aliran sungainya itu putus. Lalu lanjut ke ayat 17. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Lanjut di ayat 18. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Jadi imam-imam pengangkat tabut itu masukkan kaki, airnya putus, terus mereka diem di tengah-tengah sungai di tanah yang kering sampai seluruh rombongannya bangsa Israel lewat. Sudah habis, mereka yang terakhir keluar. Baru mereka keluar, air ini meluap lagi, nyambung lagi saudara. Hal itu tidak pernah kita lihat dengan mata jasmani kita, tidak pernah. Seperti Laut Merah yang terbelah, tidak pernah. Tapi ini Tuhan yang membuat, dan Tuhan yang sama itu ada sampai hari ini. Bahkan
lanjut lagi hal yang serupa Tuhan kerjakan di 2 Raja-Raja 2 ayat 7 dan 8. Di kisah Elia dikatakan begini, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, yang berdiri ini Elia dan Elisa. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya di atas air. Maka terbelahlah air itu sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Cuma 2 orang mau melewati sungai. Jubahnya digulung, dipukulkan ke air, airnya belah. Mereka jalan di tanah yang kering. Elia. Lalu kisah itu Elia dibawa oleh Tuhan naik ke surga. Dan kemudian Elisa yang melanjutkan kepemimpinannya Elia ini mau balik. Dan Tuhan menunjukkan bahwa dia menyertai Elisa ini. Di 2 Raja-Raja 2 ayat 13 dan 14. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sana dan ke sebelah sini. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika tongkat kepemimpinan Musa dialihkan ke Yosua, Tuhan memberi penyertaan dengan tanda yang sama. Lalu dari Elia ke Elisa, Tuhan juga memberi peneguhan lagi dengan tanda yang sama. Dan disaksikan, selalu ada saksi. Ada golongan nabi-nabi yang melihat hal itu. Hari ini kita mungkin tidak melihat mujizat ini. Tapi ketika mata kita tidak melihat, bukan berarti Tuhan tidak mampu, saudara. Karena itu dari awal saya berkata, saya tidak pakai kata-kata pengharapan, saya tidak pakai kata-kata harapan, tapi saya pakai kata-kata bermimpi. Karena ini sesuatu yang besar, bukan cuma supaya kita baik-baik keadaannya. Tidak cuma itu. Tapi beberapa tahun ke depan, impian-impian kita, mungkin kita tidak punya impian untuk pribadi kita. Tapi kalau saya sebagai ibu, saya punya impian. Saya mau anak-anak saya begini loh. Saya mau mereka ke depan itu mereka bisa sukses, hidupnya sukses, bisa melayani Tuhan, apa macam-macam. Yang seperti itu. Hal-hal yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi Allah kita sanggup menjadikannya jadi. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan mengerjakan segala sesuatunya jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Karena itu tadi, Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Amin, saudara. Hari ini hidup yang saya jalani, itu sekian tahun yang lalu, itu cuma berupa mimpi. Di awal pernikahan kami dan kami bermasalah, saya bermimpi, saya punya pernikahan yang utuh, saya punya pernikahan yang baik-baik saja, saya punya anak-anak yang baik. Itu semua itu cuma mimpi. Memang bagi sebagian orang yang pernikahannya tidak bermasalah, itu hal yang natural terjadi begitu saja. Tapi bagi saya hari itu, punya satu pernikahan yang utuh itu seperti mimpi. Karena yang saya jalani itu susah, kehidupan waktu itu bagi saya susah. Jadi saya bermimpi kalau saya punya satu pernikahan yang kuat, satu pernikahan yang baik. Saya bermimpi kalau kehidupan kami itu sesuai firman, punya anak-anak yang baik. Itu cuma mimpi. Tapi mimpi ini dibawa kepada Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita melakukan firman Tuhan itu. Dan tanpa kita sadari di tahun-tahun berikutnya, Tuhan itu menjadikan jadi. Sehingga kalau saya ditanya hari ini, saya menjalani apa yang saya mimpikan tahun-tahun yang lalu. Amin. Kuncinya percaya sama Tuhan, saudara, dan mengandalkan Tuhan.
Bahkan kita tahu kisah Tuhan Yesus ketika Tuhan di Galilea. Dan di Alkitab kita dituliskan, di situ tidak banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang-orang di Galilea itu tahu, oh itu anaknya Yusuf, oh itu si ini, si itu. Orang-orang tidak percaya. Ketika tidak percaya, ya tidak terjadi apa-apa. Kadang-kadang mungkin kita ini lemah. Ketika melihat keadaan yang susah, kita ini rasanya, masa bisa? Tidak mungkin, kayak angel, susah gini-gini. Firman kita, yang Alkitab kita yang kita baca setiap hari, itu sanggup memberi kita kekuatan. Amin. Karena itu saya berdoa supaya setiap kita yang ada di tempat ini tidak pernah capek untuk kita ini belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Next slide. Bahkan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Jauh sebelum zamannya Tuhan Yesus mengerjakan mujizat itu, Nabi Elisa melakukan hal itu. Saya tidak usah bacakan ya, nanti buahnya ayatnya. Di 2 Raja-Raja 4. Di situ itu ada kejadian di mana Nabi Elisa itu menerima persembahan yang mungkin tidak banyak, roti dan gandum yang tidak banyak. Lalu yang harus dikasih makan itu adalah orang 100. Seperti sekarang, kalau ada kayak gitu ya kita bingung loh. Terus iki bagaimana, kapan bikinnya, kapan jadinya, terus mereka sudah waktunya makan. Tapi firman Tuhan kepada Nabi Elisa waktu itu, suruh ngasih makan, itu semua dikasihkan dan nanti masih ada sisanya. Dan benar terjadi seperti itu. Terjadi seperti yang difirmankan. Karena Tuhan itu mampu. Ada satu lagu yang mungkin baru dirilis beberapa bulan yang lalu. Saya sangat terberkati dengan lagu ini. Gini, refnya mungkin gini. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena Tuhan sanggup, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yesus itu tetap pembuat mujizat, saudara, sampai hari ini. Tidak ada yang lain yang sanggup buat mujizat kecuali Tuhan kita Yesus. Jadi hari ini, pagi hari ini, mungkin kita baru memperingati kemerdekaan negara kita yang ke-77. Biar kita juga memerdekakan diri sendiri. Jangan capek-capek mengandalkan orang lain, dan jangan susah-susah mengandalkan diri sendiri. Ayo kita belajar mengandalkan Tuhan lebih lagi. Ayo kita mengimani setiap firman yang kita baca setiap hari. Mungkin kita tidak 100% ngerti, tapi seberapapun yang Tuhan taruh, seberapapun kecilnya kalimat itu, mungkin cuma satu baris, mungkin cuma beberapa kata yang otak kita sanggup ngerti, yang Tuhan taruh di hati kita, biar itu menguatkan setiap kita. Amin. Ayo kita belajar, ayo kita tidak pernah capek untuk melakukan firman, untuk melakukan setiap kebenaran yang ada. Karena nanti pada akhirnya, pada waktunya, kita akan menjalani apa yang hari ini kita impikan. Amin. Impian saya melihat anak-anak saya boleh melayani Tuhan, dan sekarang sedang terjadi. Paling tidak satu sudah mulai melayani Tuhan. Saya bersuka cita. Intinya dari semua, mungkin kita kadang kita mau, oh aku mau sukses, aku mau punya keuangan yang baik. Iya, tapi jangan lupa goalnya sebenarnya bukan cuma sekedar aku diberkati, aku. Bukan. Tapi di situ itu ada nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Ketika Tuhan itu membelah Laut Merah itu, bangsa Israel keluar dari masalahnya. Dia bisa melewati itu, sudah tidak dikejar bangsa Mesir. Iya, tapi sebenarnya kan bukan cuman itu. Tapi seluruh dunia ini menceritakan Allah Israel itu yang membelah laut untuk bangsanya, umatnya bisa lewat. Amin. Yang ditinggikan selalu Tuhan. Jadi saudara jangan mikir, oh pokoknya aku. Bukan. Tapi goalnya itu supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Kita diberkati
Akhirnya kita jadi berkat bagi orang lain. Kita menginspirasi orang lain sehingga nama Tuhan dimuliakan terus seperti itu. Kalau kita bisa tetap seperti itu, berkat kita tidak habis-habis saudara. Asal kita tidak kesandung, jangan sampai kita lupa. Lalu terus, oh aku. Alamat saudara kalau seperti itu. Next slide. Bahkan mujizat yang menghidupkan orang mati. Elia melakukan, Elisa melakukan, Tuhan Yesus juga melakukan, Paulus pun melakukan. Ternyata mujizat itu bagi orang percaya, bagi orang Kristen itu biasa. Jadi kalau hari ini kita hidup dalam masalah yang tidak selesai, ayo kita ambil keputusan untuk keluar. Jalan keluarnya cuma satu, Tuhan Yesus, dia jalan keluar kita. Next slide. Jadi hanya Tuhan Yesus satu-satunya tempat pengharapan kita. Karena dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap, firman-Nya tetap. Ayo kita selalu jaga motivasi hati kita. Jangan sampai kita, ketika kita dipuja orang, pinter ya, gini ya, kita, aku. Jangan gitu, tapi tetap muliakan Tuhan. Kita belajar lakukan firman. Dan mari kita berani bermimpi bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi kami percaya setiap benih firman yang ditabur ini Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberkati gereja ini, sehingga di gereja ini boleh ada hamba-hamba Tuhan yang dilahirkan, yang menjadi terang. Bahkan gereja ini menjadi satu mercusuar yang bagus, satu mercusuar yang terang, yang menerangi kota Sidoarjo dan sekitarnya. Kau memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Kau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan dari online, dari rumah. Kau memberkati setiap mereka. Yang punya sakit penyakit disembuhkan. Yang membutuhkan jalan keluar Tuhan beri terobosan. Karena kami percaya hanya kepada Engkau kami berharap. Hanya kepada Engkau kami menaruh mimpi-mimpi kami. Dan kami percaya Engkau akan melakukan lebih dari yang kami impikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Death could not hold you. The veil torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are rolling the praise of your glory. For you are raised to life again. Oh, you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name. Thank you, Valerie. You is good girl. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Valerie. Haleluya. Valerie. Ya sekarang sudah pandai, sudah bisa memuji Tuhan. Luar biasa melayani Tuhan Yesus. Ya. Berapa tahun yang lalu Valerie masih bayi ya. Dia siap pagi diajak ke rumah saya untuk dijemur panas di halaman belakang rumah saya. Sekarang you very good girl. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus, kau baik, kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kita semua sudah menerima kebenaran firman yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Evangelis Selvi Damayanti. Tuhan, kau berkati hambamu ini, pakai hambamu ini lebih lagi dalam melayani engkau Yesus. Kau memberkati keluarganya, engkau memberkati pekerjaannya, kau berkati pelayanannya, kau utus dia kemanapun pergi untuk melayani, kau menyertainya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. God is good all the time. Thank you Lord Jesus. Tuhan, saat pagi hari ini engkau juga sudah memberkati seluruh jemaat yang hadir. Mari jemaat berdiri merespon Tuhan Yesus. Tuhan kau baik, kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kau luar biasa Tuhan Yesus. Kami hanya bersandar pada Engkau Yesus Kristus. Kami hanya menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Dan kami hanya berharap pada Engkau Yesus. Dan harapan-harapan kami terjadi karena Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mimpi-mimpi kami Kau nyatakan ya Tuhan Yesus, karena kami benar di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini Engkau jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja maupun yang di rumah yang mengikuti online siaran ibadah ini. Kau jamah, Engkau berkati
Kalau ada di antara mereka yang sakit, Kau sudah sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Kalau di antara mereka ada yang kekurangan, Kau sudah berikan kecukupan, bahkan kelebihan, pelimpahan. Terima kasih Yesus. Dan semua pekerjaan dari hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah berikan kemerdekaan bagi negara bangsa ini Tuhan Yesus, sehingga kita sudah melewati 77 tahun bangsa kita merdeka. Ya Tuhan Yesus, pakai kami lebih lagi untuk mengisi kemerdekaan negara ini, negara Indonesia yang kita cintai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.